kalau misalkan kita udah bisa punya leadership untuk diri kita sendiri, kita tuh bakal dengan mudah beradaptasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, dari program Kampus Merdeka ini sangat bagus ya Zul untuk meningkatkan keterampilan atau soft skill bagi mahasiswa terutama untuk lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Dikti, ketemu lagi nih di podcast Dikti Menyapa. Nah, kali ini akan membahas tema tentang Kampus Merdeka. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Maidah Dona Catherine, biasa dipanggil dengan Dona. Sekarang aku sedang bersama dengan narasumber yang akan membagi pengalamannya kepada kita semua. Mungkin Izul bisa perkenalan diri dulu kali ya. Oke, terima kasih Dona. Halo Dona dan halo Insan Dikti semua. Halo. Nama aku Izul dari Universitas Negeri Semarang dan saat ini aku lagi kuliah di program studi sastra Prancis. Kesibukan Izul apa aja sih nih sekarang ini? Kalau kesibukan selain emang kuliah, aku lagi magang di salah satu startup. Wah, sibuk juga ya. Izul ini dari mana tadi? Universitas Negeri Semarang ya. Betul. Jurusan Sastra Prancis. Nah, Zul, kalau ngomongin soal program Dikti yang lagi sering diperbincangkan yaitu tentang Kampus Merdeka, Izul sendiri tahu nggak sih mengenai Kampus Merdeka itu sendiri? Kalau misalkan dari apa yang emang aku pahamin dari beberapa artikel dan emang omongan dari Mas Menteri, Mas Nadiem sendiri, program Kampus Merdeka sendiri emang dirancang untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa berkontribusi langsung ke masyarakat. Jadi mereka itu melakukan program-program yang emang ditujukan di luar kampus kayak gitu. Dan emang ada beberapa programnya juga kan, kayak magang, terus pertukaran pelajar, penelitian, terus membangun desa, dan juga kewirausahaan, proyek studi mandiri, terus kemanusiaan dan lain-lain lah. Mungkin Dona bakal bisa lebih rinci lagi jelasin soal itu. Benar banget nih teman-teman semua Insan Dikti. Kalau misalkan dari Kampus Merdeka sendiri ada 8 program. Yang pertama itu ada pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, kampus mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, stodek prie independen dan Kampus Merdeka. Nah, Zul, aku mau nanya nih, kamu sendiri udah menerapin belum sih mengenai konsep dari Kampus Merdeka? Kalau dari konsep Kampus Merdeka sendiri yang emang aku tahu gitu ya, kan emang seperti namanya Kampus Merdeka, berarti yang dimana kita tuh memerdekakan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa kontributif lah ke masyarakat kayak gitu. Kalau misalkan dari konsepnya sendiri yang udah aku terapin, mungkin aku selain emang aku aktif di akademikku sendiri, aku ikut andil sih di beberapa organisasi dalam kampus maupun luar kampus, dan juga memang aku ikut di beberapa magang juga, salah satunya aku magang di Ditjen Dikti kayak gitu. Wah, hebat banget ya Insan Dikti semua. Kalau misalkan aku mau tanya lagi kali ya Zul. Nah, menurut kamu sendiri apa sih penerapan dari konsep Merdeka Belajar sendiri kepada hidup kamu sendiri? Kalau dari konsep yang emang aku dapetin ya dari program Kampus Merdeka, jujur dari pengalaman-pengalaman yang emang udah aku dapetin dari pihak-pihak eksternal dari luar kampus aku, itu tuh memang skill-skill yang emang gak aku dapetin secara formal gitu di kuliah kayak gitu. Dan aku bersyukur sih untuk bisa terus ikutan dalam program-program yang emang ada di luar kampus kayak gitu. Dan menurut aku itu penting sih dan bagus juga untuk bisa motivasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana untuk gak cuman fokus terhadap kuliah kita sendiri aja gitu. Maksudnya kita perlu aktif lah di luar kampus kita. Maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita explore, yang bisa kita kembangin skill-skill, dan nanti juga kan kita bakal terjun di dunia kerja juga kan. Dan itu pastinya butuh skill yang gak kita dapetin gitu di kampus kayak gitu. Benar banget. Sekarang Izul semester berapa sih? Semester 6. Wah, semester 6 berarti 2 semester lagi ya untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kalau misalkan seperti yang kita ketahui, kamu bakalan terjun ke dunia profesional, dunia kerja. Dunia kerja sama dunia kampus kan beda banget nih ya Zul. Nah, menurut Izul sendiri apa sih pengalaman atau keterampilan apa yang harus dimiliki mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja?
Kalau dari pendapat aku sendiri ya, kalau misalkan dunia kerja itu kan kita nanti bakal dituntut lah untuk bekerja bersama orang lain, kan kita nggak mungkin nih kerja sendiri-sendiri gitu kan ya, maksudnya itu bakal terlalu berat gitu. Dan skill yang bisa aku kasih tahu di sini adalah skill kita dimana kita mau belajar sih. Karena kalau misalnya kita mau belajar, istilahnya mau dikasih kerjaan apapun, kita bisa beradaptasi dengan itu gitu loh. Dan kita bisa tahu juga gitu dari mau belajar itu juga kita bisa lebih aware terhadap diri kita sendiri, mau jadi yang seperti apa, dan juga mengejar visi dan misi nilai yang seperti apa gitu nanti kita ke depannya. Pak Bu sendiri tadi bilang kalau misalkan keterampilan di luar kampus itu menurut Izul sendiri penting gak sih? Keterampilan ya pasti penting sih, karena kan tadi yang udah aku bilang ya, maksudnya kan kita bakal dituntut, maksudnya nanti kan kita bakal masuk ke dunia kerja di mana kita dituntut untuk unggul gitu, menjadi pribadi yang unggul dibanding pribadi yang lain gitu kan. Dan perlulah kita harus meluaskan melebarkan sayap kita untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lain kayak gitu. Nah tadi Izul bilang kalau misalkan Izul tuh lagi magang. Nah dengan magang yang sekarang Izul jalanin, pengalaman apa nih yang selama di luar kampus tuh selain dari magang yang bisa mungkin dibagi ke teman-teman Insandikti semua? Kalau misalkan untuk jawab pertanyaan itu, aku bakal bagi sih ke dalam 2 aspek kali ya, karena yang aku dapetin itu adalah dari sisi personal dan profesional. Kalau misalkan dari sisi personal sendiri, yang aku dapetin itu yang berguna untuk diri aku itu sisi kepemimpinan. Karena kalau misalkan kita udah bisa punya leadership untuk diri kita sendiri, kita tuh bakal dengan mudah, bukan mengontrol ya, maksudnya kita bakal dengan mudah beradaptasi dengan orang lain kayak gitu. Kayak misalkan manajemen waktu, terus juga bisa untuk manajemen emosi juga, karena kan kita nggak akan selamanya senang-senang terus kan ya. Terus juga manajemen waktu itu udah pasti, manajemen diri, dan juga manajemen dalam sebuah tim kayak gitu. Itu yang aku dapetin secara personal, secara general. Tapi kalau misalkan dari profesional sendiri, mungkin yang hard skill kali ya. Hard skill yang emang aku dapetin, kayak misalkan aku di Dikti juga aku ngurusin konten, berarti aku dapetin skill kayak copywriting, terus juga ngedesain dan segala macam. Dan dari hal lainnya itu adalah relasi sih, karena mungkin konotasi orang-orang sekarang itu orang dalam itu kayaknya buruk banget ya, kayak negatif banget. Padahal menurut aku kita tuh bisa banyak dapat kesempatan gitu dari relasi-relasi kita yang udah kita punya gitu. Entah itu jujur aja dari pengalaman-pengalaman yang aku dapetin, itu tuh relasi-relasi maksudnya kesempatan yang aku dapetin dari relasi-relasi yang emang aku bangun gitu. Entah itu relasi dari sesama organisasi yang sama, terus juga relasi dari orang yang emang kita kenal dekat. Jadi mungkin itulah kurang lebih skill-skill yang kenapa kita harus bisa terjun lebih aktif lah ke masyarakat kayak gitu. Berarti dari 8 program kerja dari Kampus Merdeka sendiri yang udah Izul terapin di program magangnya sendiri ya Zul? Yeah. Nah dari selanjutnya dari program-program yang lain, apakah menurut Izul tertarik gak untuk ikut serta dalam program Kampus Merdeka? Ya, mungkin bakal cerita sedikit lagi kali ya, karena sebenarnya dari tahun 2020 itu aku bukan pernah sih, maksudnya emang masih berjalan sampai sekarang. Itu salah satu project sosial organisasi di mana kita itu memberi edukasi kepada masyarakat pemuda Indonesia untuk lebih sadar aja sih akan bahayanya bullying atau penindasan kayak gitu. Karena ada beberapa kasus yang emang nggak bisa kita liatin gitu di masyarakat secara nyata, karena emang itu masih tabu lah ya di kita. Dan aku sih ngerasa dari situ aku bisa ketemu banyak orang-orang yang merasa aman lah istilahnya, merasa mereka itu punya platform untuk mengekspresikan diri mereka dari orang-orang yang emang punya pengalaman yang buruk dengan bullying itu sendiri kayak gitu sih. Jadi
kalau dari program-program Kampus Merdeka yang udah ada, aku pasti bilang bakal tertarik sih untuk ikut program-program yang lain. Nah, dari program Kampus Merdeka ini sangat bagus ya Zul untuk meningkatkan keterampilan atau soft skill bagi mahasiswa, terutama untuk lulusan-lulusan nantinya nih ya. Betul. Nah, menurut Izul sendiri apa sih harapan pesan untuk pendidikan di Indonesia dan Kampus Merdeka? Kalau pribadi sih harapannya mungkin bisa menjangkau wilayah-wilayah yang emang masih kesulitan lah untuk mendapat pendidikan yang secara kualitas bagus gitu dengan kualitas-kualitas yang emang udah kita punya sekarang. Tapi kalau dari Kampus Merdeka sendiri ya semoga bisa diterapin sih sama semua perguruan tinggi supaya nantinya mahasiswa-mahasiswanya itu menjadi lulusan yang nggak kaget gitu dengan dunia kerja. Jadi mereka udah tahu harus apa yang harus mereka lakuin, kayak misalkan nggak kaget dengan situasi di bawah tekanan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, sehingga mahasiswa bisa punya pengalaman ya untuk menghadapi suatu krisis atau di dunia kerja. Yep. Nah, mungkin gimana nih cara Izul ngajak teman-teman Insan Dikti semua untuk ikut tergabung dalam program Kampus Merdeka? Mungkin kalau dari aku itu harus berani keluar dari zona nyaman sih. Jadi setelah kalian nantinya punya pilihan-pilihan nanti dari program-program Kampus Merdeka yang udah kementerian tawarin, ya kalian bisa sesuaiin gitu dengan kemampuan, kelebihan dan juga mungkin disesuaikan juga keterampilan apa yang pengen kalian kembangin dan bisa dipakai di dunia kerja nanti. Kayak kurang lebih itu sih. Jadi harus mau keluar dari zona nyaman. Wah, kayaknya udah di penghujung acara nih. Mungkin cukup sampai di sini nih pembahasan kita mengenai Kampus Merdeka. Nah, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada Izul yang telah bersedia membagikan pengalaman dan informasi kepada kita semua. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua? Mungkin terima kasih sih Dona, terus juga Dirjen Dikti, dan sukses terus untuk Dikti menyapanya. Wah, oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih juga nih kepada teman-teman Insan Dikti yang telah menonton podcast Dikti Menyapa. Dan jangan lupa ya untuk saksikan terus podcast Dikti Menyapa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.